Shalom semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya di segmen Belajar Bersama Kebenaran Firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, firman Tuhan ini konteksnya berbicara tentang ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun dalam situasi saat ini di mana semua orang sedang penuh dengan ketakutan, semua orang sedang panik, ya, semua orang sedang menyalahkan si A, si B, kota ini, negara ini, gitu ya, pemerintah disalahkan. Setelah semua orang, maksudnya saat ini semua orang sedang menyalahkan satu sama lain, ya, mencari pembenaran diri. Dan juga penuh dengan ketakutan, kepanikan. Nah, saya ingin mengingatkan kita kembali lagi bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur, gitu ya. Jadi dalam keadaan seperti ini, ya, ada plus minusnya, ada baik dan buruknya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus selalu mengucap syukur. Jadi kita harus terus mengucap syukur untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur Tuhan masih berikan kesehatan, masih berikan perlindungan, masih berikan kekuatan buat kita. Itulah yang harus itulah yang harus membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi belajar untuk melihat hal-hal positif yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk melihat setiap hal-hal baik yang masih Tuhan kerjakan buat setiap kita dalam situasi yang negatif, situasi yang saat ini kalau mau dibilang sedang berantakan atau amburadul, sedang marak-maraknya seperti itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus untuk mengucap syukur atas semua hal baik yang Tuhan masih kerjakan, berkat yang Tuhan masih berikan buat setiap kita. Nah, setelah itu bukan saja hanya bersyukur, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, roh yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan roh ketakutan. Jadi ingat bahwa hidup matinya kita itu bukan di tangan virus, bukan di tangan penyakit, tapi di tangan Tuhan, gitu ya. Jadi ketika ya kita takut akan situasi ini, itu akan merongrong kita, itu akan memberikan kesempatan kepada iblis untuk memenuhi hal-hal isi pikiran kita dengan yang negatif, sehingga membuat kita panik, membuat kita takut seperti itu, ya. Jadi jangan takut, ya, jangan takut, harus tetap percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kontrolnya Tuhan. Segala sesuatu ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Kemudian di sini katakan bahwa melainkan roh yang membangkitkan kekuatan untuk tetap bersyukur, kekuatan untuk tetap berdoa, kekuatan untuk terus membagikan kasih, karena dikatakan juga membangkitkan kekuatan dan membangkitkan kekuatan kasih, gitu ya. Jadi Tuhan itu memberikan kita, saat kita terus bersyukur kepada Tuhan, kita itu akan mendapatkan kekuatan, gitu ya, untuk membagikan kasih di tengah-tengah situasi sulit saat ini. Jadi kita tidak hanya fokus pada diri kita, tetapi ketika dengan berkat yang Tuhan kasih, kita mampu untuk melihat orang lain, kita mampu untuk berbagi kasih. Berbagi kasih bukan hanya sekedar hal materi, tetapi juga misalnya penguatan kata-kata kasih yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jadi dibanding kita menyalahkan orang lain, dibanding kita memusuhi orang lain, sebaiknya kita memberikan kata-kata yang penuh dengan kasih, kata-kata yang membangkitkan compassion, kata-kata yang membangkitkan semangat seseorang, seperti itu, ya. Nah, yang tidak kalah penting juga dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ini kata yang sangat penting, karena ternyata ketika kita mengucap syukur, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ya, bukan cuman tidak takut, bukan cuman kasih, ya, tetapi juga ketertiban. Disinilah dimana kita sebagai orang Kristen bukan cuman sekedar rohani, tetapi kita juga bisa menggunakan hikmat dari Tuhan. Kita juga harus berhikmat, seperti itu, ya. Jadi kita boleh tidak takut. Ya, memang kita tidak boleh takut seperti itu. Kita tidak
boleh membiarkan ketakutan itu merongrong kita, tidak boleh membiarkan kepanikan itu merongrong kita, tetapi kita juga harus belajar untuk tertib. Misalnya dalam situasi seperti ini, kita harus belajar untuk mentertibkan diri kita. Ya, jadi kalau misalnya, oh, hidup mati kan di tangan Tuhan, tapi kalau misalnya ada ular di situ, ular berbisa, kita tahu itu ular berbisa, tapi kita pergi membiarkan diri kita dipatok, mati tidak? Mati. Karena apa? Karena itu tidak berhikmat. Karena Tuhan kasih pengetahuan supaya kita itu bisa memakai hikmat yang datang daripada Tuhan, pengetahuan yang kita tahu untuk berjalan sesuai dengan arahnya Tuhan, berjalan sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus menanggapi ini secara serius sehingga kita bisa mentertibkan diri kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita juga terus memiliki hati yang bersyukur dan juga berharap bersandar kepada Tuhan dan tidak takut akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita tertib, ketika kita disiplin, ya, ketika kita menanggapi sesuatu dengan serius, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik ketika Tuhan itu melindungi kita, ketika Tuhan itu ada bersama dengan kita. So, semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Sampai jumpa di video-video renungan berikutnya. Bye-bye.